Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang individu dalam kelompok. Ya, jadi mengapa individu dalam kelompok ini diangkat dalam psikologi sosial? Karena seseorang individu itu bagaimana sikapnya terbentuk, bagaimana perilakunya terbentuk, dan bagaimana kebiasaan-kebiasaannya terbentuk, itu kurang lebih disebabkan karena kelompok di mana dia bernaung. Baik dari kelompok terkecil yaitu keluarga, sampai dengan kelompok yang paling besar, seperti organisasi-organisasi besar, itu kurang lebih terbentuk karena sikapnya terbentuk karena dia berada dalam kelompok-kelompok itu tadi. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam apa itu kelompok. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kelompok adalah sekelompok orang ya yang merasa terikat satu sama ya bersama dalam unit koheren pada beberapa tingkatan. Nah, definisi yang kedua yaitu dua atau lebih orang yang berbagi definisi dan evaluasi yang serupa tentang diri mereka dan bersikap berdasarkan definisi tersebut. Sehingga di sini ini kelompok apa, maka dia akan berusaha berperilaku sesuai dengan definisi kelompoknya. Apabila itu kelompok sosial, maka ia akan berperilaku sesuai dengan kelompok sosial. Kalau dia berasal dari kelompok terkecil seperti keluarga, misalnya keluarga A, maka ia akan mencerminkan sifat-sifat atau sikap-sikap dari keluarga A. Apabila ia berasal dari sebuah kelompok yang besar, ya organisasi, misalnya Nahdlatul Wathon, atau dari partai PKS, atau dari Golkar, misalnya PDI, maka dia akan berusaha menampilkan ya definisi-definisi tentang diri dia, bahwasanya dia berasal dari partai A, dia berasal dari keluarga A, dari organisasi A. Nah, sehingga biasanya terlihat dari tingkah laku maupun atribut-atribut yang dia pakai. Nah, definisi selanjutnya adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi secara langsung, yang masing-masing peduli dengan anggota-anggota yang lain, ya. Dan mereka itu biasanya saling bergantung, ya, sehingga mereka dapat berusaha mencapai tujuan bersama. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya ketika orang masuk ke dalam kelompok, biasanya ada saling ketergantungan, ya, di mana ketergantungan ini menciptakan sebuah tujuan bersama, sehingga mereka biasanya membuat program-program, membuat tingkatan-tingkatan, membuat sebuah target ya untuk mencapai dan berusaha untuk mencapai target tersebut. Nah, sehingga dari beberapa kesimpulan tadi dapat kita ambil ya beberapa bahasan tentang kelompok, yaitu kelompok itu sekelompok orang, dalam artian dua orang atau lebih. Tidak mungkin satu orang bisa mendirikan kelompok ya. Jadi kelompok itu minimal terdiri dari dua orang. Kemudian memersepsi dan dipersepsi sebagai suatu kesatuan ya. Ketika kelompok itu ada, maka kita mempersepsikan kelompok kita sebagai sebuah kesatuan. Begitu juga orang lain mempersepsikan kelompok kita sebagai sebuah kesatuan kelompok. Kemudian ketika kelompok itu terbentuk, otomatis ada interaksi anggota. Kemudian saling ketergantungan, memiliki tujuan bersama, ya, misalnya kalian berada di himpunan mahasiswa, misalnya sosiologi, maka kalian akan berusaha mencapai tujuan yang sudah direncanakan, ya, ketika rapat awal kepengurusan. Nah, kemudian anggota kelompok merasa dirinya sebagai anggota kelompok. Ya, ini menandakan bahwasanya ketika dia sudah masuk kelompok, maka dia akan merasakan dirinya sebagai anggota kelompok. Sehingga nanti tingkah lakunya atau apapun yang dia perbuat itu akan
membawa nama kelompok tersebut. Nah, kemudian mengapa kita mengkaji kelompok? Ya, pertama karena kita memang hidup di tengah kelompok. Kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita hidup di tengah kelompok dan kelompok terkecil itu adalah keluarga kita. Kemudian kelompok itu menentukan siapa diri kita, ya, dan bagaimana cara kita bertingkah laku. Di dalam keluarga kita sebagai anak, maka kita akan bertingkah laku sebagai anak ketika kita di dalam keluarga. Di dalam organisasi mungkin kita sebagai ketua, maka di dalam organisasi tersebut kita akan bertingkah laku selayaknya ketua. Ya, bukan selayaknya anak, tapi selayaknya ketua. Maka di sana kelompok menentukan siapa diri kita dan cara kita bertingkah laku. Kemudian ketika individu menjadi bagian kelompok, dia akan bertingkah laku sesuai dengan kelompok tersebut, ya. Jadi bagaimana dia akan bertingkah laku, maka disesuaikan dengan kelompok dia di mana berada. Bagaimana kalau dia mempunyai banyak kelompok, maka dia akan menonjolkan sifat kelompok dia yang memiliki yang lebih banyak keuntungan. Ya, misalnya menjadi anggota kelompok A lebih banyak keuntungannya atau lebih prestisius. Ya, misalnya menjadi kelompok A itu lebih prestisius dan lebih banyak keuntungannya dibanding menjadi kelompok B. Walaupun dia menjadi anggota di dua kelompok tersebut, maka dia akan lebih menonjolkan atau bertingkah laku sesuai dengan kelompok A daripada kelompok B tersebut. Kemudian yang keempat, mengapa kita mengkaji kelompok? Karena reaksi individu akan berubah ketika berhadapan dengan kelompok yang lain. Nah, baik itu kelompok yang menjadi teman maupun kelompok yang menjadi lawan, maka itu akan merubah tingkah kita, ya, merubah tingkah kita sesuai dengan kelompok yang kita hadapi tersebut. Nah, sekarang apa manfaat kelompok bagi individu? Ya, karena memang bahasan kita individu di dalam kelompok. Pertama, manfaat kenapa individu itu bergabung dalam sebuah kelompok adalah kelompok memenuhi kebutuhan individu untuk merasa berarti dan dimiliki. Ya, ketika orang tidak memiliki sebuah kelompok, maka dia tidak akan merasa berarti karena tidak ada yang memanfaatkan jasanya. Ya, tidak ada orang yang merasa berhutang jasa dengan dia karena tidak ada orang yang membutuhkan dia. Sehingga manfaat kelompok bagi sebuah individu adalah dia merasa berarti dan dimiliki. Yang kedua, kelompok adalah sebagai sumber identitas, ya, karena identitas yang kita miliki, terutama identitas sosial kita, itu kita dapatkan dari kelompok. Yang selanjutnya, kelompok sebagai sumber informasi tentang dunia dan tentang diri kita. Ya, kita mengetahui bagaimana dunia ini, bagaimana kehidupan ini, itu berasal dari kelompok, baik itu keluarga maupun kelompok-kelompok yang kita ikuti. Begitu juga tentang diri kita. Kita tidak tahu diri kita bagaimana kalau bukan karena kelompok. Potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, tugas-tugas yang bisa kita kerjakan, kekuatan dan kelemahan kita, kita mengetahuinya kalau kita sudah bersama kelompok. Kalau kita tidak bersama kelompok, kita tidak akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari diri kita. Oleh sebab itu, kelompok sebagai sumber informasi tentang dunia dan tentang diri kita. Nah, apa sih alasan individu bergabung ke dalam kelompok? Ya, ada beberapa alasan. Ya, ada yang alasannya itu memang tidak bisa kita hindari seperti keluarga. Ya, kita tidak bisa menghindar dari kelompok keluarga karena kita memang hidup di dalamnya. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang kita tergabung di dalamnya karena beberapa alasan. Yang pertama adalah proksimitas, ya. Proksimitas ini adalah seseorang cenderung bergabung dengan kelompok yang memiliki kemiripan,
ya yang memiliki kemiripan. Dalam hal ini kemiripan-kemiripan ini biasanya berasal dari satu daerah. Nah, itu proksimitas. Sehingga ada kemiripan-kemiripan ya, maka di sanalah alasan orang untuk bergabung ke dalam sebuah kelompok. Nah, biasanya kelompok mahasiswa dari Lombok Barat, selanjutnya kelompok mahasiswa dari Bima atau kelompok mahasiswa dari Sumbawa. Nah, kita akan bergabung dalam afiliasi-afiliasi tersebut karena adanya proksimitas. Alasan kedua, karena ada kesamaan minat. Nah, ini biasanya adalah kelompok-kelompok yang terbangun berdasarkan minat yang sama. Misalnya orang yang sama-sama meminati sepak bola, maka dia sebuah klub ya, klub tertentu misalnya AC Milan atau Liverpool. Nah, maka dia akan bergabung ke dalam klub-klub tersebut. Seseorang yang mempunyai motor tertentu, misalnya RX King, ya, maka dia akan bergabung juga ke dalam sebuah kelompok yang itu kelompok motor RX King. Dia tidak akan mempunyai motor RX King kalau dia bergabung dalam kelompok Honda Beat misalnya, karena ada kesamaan minat. Yang ketiga, saling bergantung mencapai tujuan tertentu. Nah, ini biasanya adalah organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang memang memiliki tujuan, memiliki goal, ya, memiliki tujuan tertentu. Misalnya kalau di dalam universitas ada English Club, atau ada lembaga dakwah, atau ada klub pencak silat misalnya. Itu bukan hanya karena kesamaan minat, tetapi ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, berbeda tadi dengan klub sama-sama masuk ke dalam klub sepak bola atau penyuka klub sepak bola, seperti kumpulan penyuka klub AC Milan misalnya. Tidak ada tujuan tertentu ya untuk gabung. Itu hanya kesamaan minat. Berbeda dengan kalian masuk ke dalam argumen misalnya, atau masuk ke dalam LDK, atau masuk ke dalam organisasi tertentu di universitas, maka organisasi itu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama ketika kita masuk ke dalam organisasi tersebut. Kemudian ada dukungan timbal balik yang positif ya, biasanya saling menguntungkan. Kita masuk ke dalam organisasi tersebut karena ada keuntungan-keuntungan yang ingin kita raih ya. Tidak ada orang yang masuk ke dalam sebuah kelompok ingin mencari kerugian. Ya, pasti niat awalnya ingin mencari keuntungan. Maka ketika dia masuk ke dalam sebuah kelompok, dia berharap ada timbal balik yang positif ketika dia masuk ke dalam kelompok tersebut. Yang kelima, ada dukungan emosional. Ketika seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, maka dia akan mendapatkan dukungan emosional ya, karena dia tidak sendiri. Ada teman-teman, ada kelompok yang akan terus mensupport dia ya, sehingga bisa mencapai tujuannya. Atau ketika dia bersedih, mengalami musibah, maka dia akan mendapatkan dukungan emosional. Bahkan tidak jarang mendapatkan dukungan material juga. Kemudian sebagai sebuah identitas sosial, ini sebagai mana yang kita bicarakan tadi ya, seseorang itu mendapatkan identitas sosial ketika masuk ke dalam sebuah kelompok. Sebuah kelompok memiliki beberapa komponen, di mana komponen ini pasti melekat pada sebuah kelompok. Ya, tidak ada kelompok yang tidak memiliki komponen-komponen yang akan kita bahas satu persatu. Komponen pertama adalah peran, selanjutnya status, jejaring komunikasi, sosialisasi kelompok, norma, dan kohesivitas. Kita akan membahas terlebih dahulu dari komponen utama, ya, di mana komponen utama ini adalah peran. Ya, apa itu peran? Ya, peran itu adalah serangkaian tingkah laku yang dijalankan atau diharapkan dijalankan oleh anggota kelompok yang memiliki posisi tertentu di dalam kelompok, ya, sehingga membedakan
ya, ia dan anggota kelompok lain yang memiliki posisi yang berbeda. Jadi ini adalah serangkaian tingkah laku yang dijalankan, ya, sesuai dengan posisi kita. Apakah kita menjadi ketua, sekretaris, anggota, seksi konsumsi, atau apapun di dalam sebuah kelompok, itu dibedakan oleh peran. Kemudian peran berfungsi membedakan anggota kelompok berdasarkan peran masing-masing. Nah, ini sudah jelas saya kira. Kemudian peran memberi tentang apa yang harus dilakukan dan diharapkan orang lain pada satu posisi, ya, sehingga ketika kita berperan sebagai ketua, orang akan berharap, ya, kita akan membawa organisasi atau kelompok tersebut ke arah yang lebih baik. Ya, ketika kita menjadi seksi intelektual misalnya, maka orang ketua dan seksi yang lain berharap kepada kita akan memajukan organisasi ini dari segi intelektual. Ketika kita menjadi seksi badan usaha, maka ketua dan seksi yang lain berharap kita bisa menghasilkan dana untuk kelompok tersebut. Nah, sehingga tadi peran memberi tentang apa yang harus dilakukan dan diharapkan orang lain pada satu posisi. Nah, ini peran. Selanjutnya status. Apa itu status? Ya, status adalah posisi anggota kelompok di dalam hierarki kelompok berdasarkan prestasi, penghormatan, atau keistimewaan yang membedakan dirinya dengan anggota lain. Ya, kalau peran tadi lebih kepada fungsi masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompok. Kalau status adalah lebih kepada hierarki, ya, posisi hierarki. Apakah orang tersebut ketua, anggota, sekretaris, bendahara, itu yang dinamakan status. Ya, tadi bisa dikelompokkan berdasarkan prestasi, bisa dikelompokkan berdasarkan penghormatan atau keistimewaan. Nah, kemudian status terbentuk karena ada perbedaan peran dalam kelompok. Nah, ini tadi, karena ada perbedaan dalam kelompok, maka terbentuklah status tadi. Nah, kemudian biasanya orang akan berusaha untuk menggapai suatu status tertentu karena keistimewaan yang ditawarkan oleh status. Ya, status sebagai ketua, misalnya yang elit seperti ketua partai, itu memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu, fasilitas-fasilitas tertentu yang diberikan oleh partai, sehingga orang akan berusaha untuk menggapai status tersebut. Ya, jarang orang memperebutkan peran, tetapi banyak orang yang memperebutkan status. Kemudian status itu terbagi dua, yaitu status yang diwariskan, kemudian status yang diusahakan. Nah, status yang diwariskan, ya, kita tidak usah berusaha, maka kita akan mendapatkan warisan status tersebut. Ya, misalnya kita sebagai anak raja, ya, misalnya Ratu Elizabeth, misalnya dia mendapatkan status sebagai ratu bukan karena beliau mengusahakan status tersebut. Ratu atau raja tadi mendapatkan status, ya, karena diwariskan, ya, bukan karena usaha dia. Berbeda dengan presiden atau menteri. Nah, itu adalah status yang diusahakan. Kalau tidak diusahakan, maka kemungkinan besar orang tersebut tidak akan pernah mencapai status-status yang diusahakan tersebut. Sehingga butuh usaha, baik itu uang, ya, baik itu moral maupun material, untuk mencapai status yang diusahakan tersebut. Nah, kemudian komponen kelompok yang selanjutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah transmisi informasi dan pemahaman antar anggota kelompok. Nah, kemudian komunikasi kelompok membentuk jejaring, ya, yang menentukan siapa yang berkoordinasi dengan siapa. Misalnya ketua ingin, ya, memerintah
orang yang mencatat keuangan. Berarti ketua akan berkoordinasi dengan bendahara. Ya, kemudian bendahara ingin melaporkan ya atau ingin mencatatkan dalam bentuk sebuah laporan, maka bendahara berkoordinasi dengan sekretaris. Nah, jadi jejaring komunikasi ini menentukan siapa yang berkoordinasi dengan siapa sesuai dengan status dan peran. Di mana bentuk-bentuk komunikasi tadi terpusat, tersebar, kemudian ada formal dan informal, kooperatif dan kompetitif. Di mana terpusat itu adalah komunikasi yang harus kita sampaikan terlebih dahulu kepada seseorang, ya, misalnya ketua. Nah, setelah informasi ini ke ketua, baru boleh disebarkan kepada anggota yang lain. Ya, tidak boleh langsung kita sebarkan kepada seluruh anggota kelompok. Ya, jadi harus terpusat terlebih dahulu, harus kepada yang punya komando terlebih dahulu kita sampaikan informasi tersebut. Nah, itu komunikasi terpusat. Kalau tersebar, ya komunikasi ini bebas ya. Kita sampaikan kepada teman-teman kita sampaikan kepada anggota kelompok kita tanpa melalui satu jalur komando yang khusus. Kemudian ada komunikasi formal dan informal, ya, ini seperti surat menyurat kalau untuk pinjam meminjam kepada suatu organisasi maka harus ada komunikasi formal. Ya, kalau hanya untuk ramah tamah maka itu nanti masuk komunikasi informal. Kemudian ada kooperatif dan kompetitif. Ya, komunikasi kooperatif ini disebut juga komunikasi yang positif ya karena seluruh anggota kelompok akan berusaha bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ketika itu komunikasi kompetitif, maka ini biasa disebut dengan komunikasi yang negatif. Kenapa negatif? Karena seluruh anggota kelompok biasanya tidak saling percaya dan saling bersaing antara satu person atau satu individu dengan individu yang lain di dalam anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu ya sehingga ini sifatnya lebih kompetitif ya jadi komunikasi kooperatif dan komunikasi kompetitif. Kemudian selanjutnya adalah norma ya. Norma ya seperti yang kita tahu bersama aturan yang disepakati bersama ya tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh anggota kelompok. Ya, ini biasanya norma ada yang tertulis ya, ada yang tidak tertulis. Ya, biasanya yang tertulis itu masuk ke dalam kalau organisasi tertuang misalnya dalam AD ART. Ada juga yang tidak tertulis seperti sopan santun di dalam sebuah kelompok. Ya, seperti kita di dalam keluarga harus menyium tangan orang yang lebih tua atau yang kita hormati itu peraturan kelompok yang tidak tertulis tapi norma atau peraturan itu ada. Nah, kemudian norma adalah hal yang pertama dilakukan untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya norma, maka tujuan dalam sebuah kelompok tidak akan tercapai. Kemudian fungsi norma antara lain adalah mengatur tingkah laku kita, ya jelas karena ini adalah sebuah peraturan, maka peraturan itu mengatur tingkah laku. Kemudian mengurangi ketidakpastian karena norma akan mengatur fungsi dan peran dari masing-masing anggota kelompok, sehingga itu mengurangi ketidakpastian. Kemudian membedakan satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, ini juga dibedakan berdasarkan norma. Misalnya kelompok organisasi A dengan organisasi B biasanya bisa dibedakan berdasarkan norma yang ada. Nah, itu norma. Selanjutnya komponen dari kelompok adalah kohesivitas kelompok ya. Kohesivitas atau kelekatan. Nah, jadi kohesivitas kelompok adalah faktor-faktor yang dimiliki kelompok yang membuat anggota kelompok tetap menjadi anggota sehingga terbentuklah kelompok ya. Ini kohesivitas. Ya, kohesivitas menyatukan beragam anggota menjadi kelompok. Nah, nanti ada faktor-faktornya apa? Ya, itu nanti tergantung daripada tujuan mengikuti kelompok atau apakah dia ikut kelompok berdasarkan
konformitas, apakah dia ikut anggota kelompok berdasarkan kesamaan minat atau berdasarkan tujuan bersama atau mencari identitas, maka itu akan bersatu, ya, akan bersatu sesuai dengan tujuan masing-masing, ya. Tadi menyatukan beragam anggota menjadi satu kelompok. Kemudian semakin erat kelompok, maka biasanya berkaitan dengan pertama konformitas, ya. Konformitas itu kepatuhan anggota kelompok untuk menjalankan norma peran di dalam kelompok tersebut. Kemudian meningkatnya komunikasi, semakin bagus sebuah kelompok melakukan komunikasi, maka tingkat kohesivitasnya akan semakin baik dan bagus. Kemudian meningkatnya rasa suka terhadap anggota kelompok. Nah, ketika seluruh anggota kelompok saling mendukung satu sama yang lain dengan komunikasi-komunikasi yang akomodatif, dengan komunikasi yang positif, maka akan meningkatkan rasa suka terhadap seluruh anggota kelompok sehingga akan meningkatkan kohesivitas kelompok tersebut. Nah, kemudian adalah sosialisasi kelompok, ya. Komponen dari kelompok selanjutnya adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi kelompok ini bagaimana, ya, kelompok dari waktu ke waktu, ya, ini adalah sosialisasi kelompok, ya, karena anggotanya berinteraksi sehingga terjadi perubahan struktur hubungan dan peran dalam kelompok. Nah, ini sosialisasi kelompok, karena kelompok ini sosialisasi kelompok seiring waktu akan berubah. Ya, misalnya yang dulu anggota akan menjadi ketua, yang dulu ketua akan menjadi anggota. Ini sosialisasi kelompok. Seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, individu masuk ke dalam kelompok, maka akan masuk ke model perkembangan kelompok, di mana ada 5 model perkembangan kelompok, mulai dari forming, storming, norming, performing, dan adjuring. Ya, di mana forming ini adalah sebuah orientasi. Ketika individu masuk ke dalam sebuah kelompok, maka dia akan diorientasi, ya, akan diberitahu tentang visi misi kelompok itu seperti apa, bagaimana ke depan, kemudian tata aturan dan lain sebagainya, maka akan diberitahu pada masa orientasi atau forming ini atau pembentukan. Nah, kemudian ada storming. Ya, storming ini bisa juga disebut konflik. Ini adalah tahapan kedua dari kelompok. Ya, ketika individu masuk kelompok, maka akan terjadi diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan, ketidaksetujuan akan norma atau aturan di dalam kelompok. Bukan saja aturan, tetapi tidak setuju dengan individu-individu di dalam kelompok ini. Nah, itu adalah tahap kedua, ya, di dalam perkembangan kelompok, ya, adalah storming. Nah, setelah storming atau konflik, maka biasanya akan terjadi norming. Ya, norming ini biasa kita sebut dengan struktur. Ya, akan terbentuk sebuah struktur yang kohesif, akan terbentuk sebuah struktur yang baik, ya, ketika pada tahap storming itu ada solusi-solusi, maka ketika itu sudah terlewati, maka akan masuk ke dalam tahap norming. Ya, ada kohesi kelompok, kemudian terbentuk struktur peran, ya, pada kelompok tersebut. Nah, setelah terbentuk struktur dan peran, maka masuklah ke dalam tahap performing atau bekerja atau perform, ya. Dari peran yang sudah dibagikan, ya, maka akan terbentuk sebuah perform atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tersebut sesuai dengan peran dan statusnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah adjuring. Adjuring ini adalah bubar, ya, ketika individu itu memisahkan diri dari kelompok tersebut, ya, bisa karena tidak kesetujuan
atau memang waktunya sudah harus keluar dari kelompok tersebut dan lain sebagainya, maka di sana adjourning atau bubar. Nah, ini bisa kita simulasikan misalnya dalam kegiatan kelompok. Ya, misalnya hima, ya hima awalnya adalah forming, ya bagaimana anggota-anggota individu itu masuk, ketika masuk kemudian biasanya ada makrab. Nah, makrab atau apa yang biasa kita sebut dengan orientasi dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk dari forming. Nah, ketika sudah forming, ya maka akan ada pembahasan atau musyawarah. Ya, musyawarah yang disebut dengan storming. Ya, di sana ada perdebatan-perdebatan yang harus dan tidak harus dilakukan. Nah, setelah storming maka akan ada norming. Ya, terbentuklah siapa ditunjuk sebagai ketua, siapa ditunjuk sebagai bendahara, bendahara apa saja kegiatannya, bagian ini apa saja kegiatannya, itu norming. Nah, ketika itu sudah terbentuk, maka yang ada tinggal bekerja sesuai dengan tahapan storming dan norming yang sudah disepakati tadi. Nah, kemudian ketika seseorang tersebut sudah tamat misalnya atau sudah selesai menjadi mahasiswa, maka dia tidak akan menjadi bagian dari hima. Karena hima dari namanya saja sudah himpunan mahasiswa. Kalau tidak menjadi mahasiswa, maka tidak akan menjadi bagian dari hima lagi. Maka ini adalah tahap bubar atau adjourning tadi, tahap terakhir. Nah, itu tadi komponen-komponen yang ada di dalam kelompok ya, dari mulai tadi ada peran, kemudian status, jejaring komunikasi, sosialisasi kelompok, norma dan kohesivitas kelompok. Nah, selanjutnya adalah pengaruh kelompok terhadap tingkah laku individu. Ya, ada beberapa pengaruh. Ya, karena sudah kita sampaikan tadi, terbentuknya perilaku kita, terbentuknya tingkah laku kita itu kurang lebih dipengaruhi oleh kelompok. Nah, sehingga pada bagian ini kita akan membahas ya bagaimana pengaruh kelompok terhadap tingkah laku individu. Setidaknya ada beberapa pengaruh yang bisa kita amati ketika individu itu bergabung dalam sebuah kelompok. Yang pertama ada fasilitas sosial, kemudian ada inhibisi sosial, kemudian ada pemalasan sosial atau social loving, kemudian ada free rider effect. Setidaknya ada 4 yang kita ini. Pengaruh kelompok terhadap tingkah laku individu yang pertama adalah fasilitas sosial dan inhibisi sosial. Dua saja langsung karena ini saling berkaitan antara dua hal ini. Ya, ketika seseorang masuk ke dalam kelompok, maka setidaknya ada 2 efek yang bisa ditimbulkan. Pertama adalah fasilitas sosial. Ya, fasilitas sosial ini bagaimana performa individu tersebut meningkat ketika masuk ke dalam sebuah kelompok. Ya, triplet seorang psikolog itu menemukan, dia membuat penelitian ya yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu, itu ketika ada seseorang naik sepeda dengan beramai-ramai naik sepeda itu biasanya berbeda. Ya, seseorang sendiri menaiki sepeda biasanya akan lebih lambat ya daripada ketika ramai-ramai menaiki sepeda. Ketika sebuah kelompok itu bersepeda beramai-ramai, maka biasanya ritmenya akan cepat. Nah, ini yang disebut dengan fasilitas sosial. Ada beberapa orang yang masuk ke dalam sebuah kelompok, maka dia menemukan kohesivitas di dalamnya, menemukan kecocokan, sehingga dia akan meningkatkan performa individu tersebut ya untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Ini yang disebut dengan fasilitas sosial. Nah, kebalikannya, apabila dia masuk sebuah kelompok kemudian dia merasa peran yang dia dapatkan di dalam kelompok itu sulit, maka performanya akan menurun ya atau disebut dengan inhibisi sosial. Nah, performanya akan menurun. Biasanya
Misalnya ketika seseorang di dalam sebuah kelompok, ya, misalnya ada A itu masuk ke dalam kelompok B. Nah, kemudian kelompok B ini memiliki beberapa peraturan-peraturan yang si A ini tidak bisa untuk mengikutinya, maka yang terjadi adalah inhibisi sosial. Ya, dia tidak bisa mengikuti sehingga dia akhirnya menyerah. Tetapi dia masih masuk ke dalam kelompok tersebut, tapi dia menurunkan performa orang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan inhibisi sosial. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemalasan sosial atau social loafing. Ada orang yang masuk ke dalam kelompok itu menjadi malas. Ya, menjadi malas. Ini tadi agak sedikit berbeda dengan inhibisi sosial. Ya, inhibisi sosial itu dia sudah merasa antipati, negatif, dia angkat tangan, tidak bisa mengikuti performa kelompok tersebut. Tetapi pemalasan sosial ini sebenarnya dia bisa mengikuti, cuman karena ada beberapa hal, maka dia menjadi malas. Nah, maka disebut pemalasan sosial. Nah, biasanya penyebab pemalasan sosial ini itu ada output equity, ada evaluation apprehension, kemudian ada matching to standard, kemudian besarnya kelompok. Nah, yang pertama ini ada output equity. Nah, yang kedua adalah evaluation apprehension. Nah, ini penyebab pemalasan sosial kedua. Apa itu evaluation apprehension? Evaluation apprehension itu adalah individu menjadi tersamar ketika dia masuk ke dalam sebuah kelompok. Ya, sehingga dia malas untuk melakukan sesuatu karena pekerjaan dia menjadi tersamar karena yang dilihat adalah pekerjaan kelompok. Nah, biasanya misalnya seksi dokumentasi. Nah, kemudian ada 5 orang seksi dokumentasi di sana atau 10 orang, maka apabila terjadi evaluation apprehension, maka biasanya individu ini merasa bahwasanya pekerjaan dia itu kurang dihargai, ya, kurang dihargai. Karena yang dinilai adalah pekerjaan kelompok. Sehingga dia rajin atau tidak rajin, yang dihargai adalah pekerjaan kelompok. Maka di sana terjadi pemalasan sosial. Kemudian ada output equity. Output equity ini adalah kecenderungan ketika individu melihat teman yang lain bermalas-malasan, maka dia akan ikut bermalas-malasan. Nah, ini output equity. Ya, biar sama lah. Biar sama, jadi ketika lihat, teman itu nyantai semua, saya juga ikut nyantai. Nah, jadi sehingga satu kelompok itu pada akhirnya malas semua. Nah, itu output equity. Nah, selanjutnya ada matching to standard. Ya, matching to standard ini apa? Ini tidak adanya standar untuk melihat kinerja individu, ya. Tidak ada standar untuk melihat kerja individu. Sehingga orang bermalas-malasan, toh malas juga akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ini misalnya terjadi pada kalau di kehidupan kampus seperti kerja kelompok makalah misalnya. Walaupun yang makalah satu orang, kemudian yang makalah yang memakalah itu bagus, yang bikin papernya bagus, kita hanya presentasi sedikit, maka itu akan dilihat dosen sebagai kerja kelompok. Nah, ini cenderung membuat individu malas. Ya, tadi karena tidak ada standar kerja individu. Nah, maka matching to standar. Dan yang terakhir adalah besarnya kelompok. Besarnya kelompok ini juga menyebabkan orang menjadi malas atau pemalasan sosial, ya, karena merasa sudah banyak yang bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan tersebut. Makanya semakin besar kelompok misalnya, maka kecenderungan social loving-nya itu juga akan semakin tinggi. Nah, yang terakhir adalah free rider effect. Ya, free rider effect ini adalah
sebuah istilah dari efek penumpang bebas. Dalam artian orang tersebut tidak ada kontribusi apa-apa di dalam kelompok. Nah, ini pengaruh individu di dalam kelompok. Tidak ada kontribusi. Dia hanya sekedar numpang, dia tidak dapat apa-apa. Ya, dia tidak dapat apa-apa. Ya, mungkin dapat status dapat. Ya, ini makanya dia free rider effect. Dia masuk ke dalam kelompok tersebut hanya untuk mencari popularitasnya saja. Ya, tidak ada kontribusi apa-apa ke dalam kelompok maupun kepada sesama anggota kelompok. Free rider effect ini berbeda dengan social loving tadi. Kalau social loving tadi orang masih berkontribusi, ya masih berkontribusi walaupun sedikit ya karena malas. Tapi free rider effect ini dia sama sekali tidak berkontribusi, hanya menumpang saja untuk mencari keuntungan di dalam sebuah kelompok. Nah, ini yang disebut dengan free rider effect. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengurangi pemalasan sosial dan free rider effect? Nah, ini mungkin penting bagi adik-adik nanti yang terjun atau aktivis ya sebuah kelompok, sebuah organisasi, maka cara mengurangi pemalasan sosial dan free rider effect adalah pertama membuat hasil kerja individu dapat segera dikenali. Nah, ini penting ya, dibuat rubrik-rubrik ya, walaupun itu sebenarnya tugas kelompok, cuman masing-masing individu diberikan kewajiban masing-masing sehingga dapat dikenali ini tugas A, B, C atau D. Maka itu akan mengurangi pemalasan sosial dan free rider effect. Kemudian meningkatkan komitmen anggota kelompok untuk sukses bersama. Ini harus meningkatkan komitmen bersama untuk sukses bersama, maka akan mengurangi pemalasan sosial. Kemudian menekankan betapa pentingnya nilai tugas yang dikerjakan. Dan selanjutnya membentuk pandangan bahwa yang dikerjakan setiap orang adalah unik. Nah, sehingga ketika orang sudah terbentuk kesadarannya bahwasanya setiap pekerjaan adalah unik, maka orang akan berusaha untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, ini setidaknya 4 solusi untuk mengurangi pemalasan sosial dan free rider effect. Nah, inilah video ya, tutorial psikologi sosial tentang individu dalam kelompok. Nanti adik-adik bisa mengembangkannya melalui video-video yang lain atau membaca artikel-artikel yang lain tentang individu di dalam kelompok. Selamat belajar, semoga selalu sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.